Hai, halo guys, back again with Kamala Tarot. Selamat datang di edisi zodiak untuk bulan Oktober tahun 2021. Udah gak kerasa ya, udah sampai di bulan Oktober dan tak lagi udah penghujung tahun. So, bagi kalian yang punya zodiak Pisces, inilah readingan general untuk kalian. Karena ini general, jadi bisa resonate, bisa tidak ke kamu gitu. Jadi bijaksana dalam mengambil setiap keputusan yang kamu ambil setelah menonton setiap readingan. Oke, Pisces, kita akan mulai masuk di sini ya. Kita akan mulai dari generalnya terlebih dahulu di sini. Oke, kita akan lihat ya general kamu di bulan Oktober. Bunga. Oke. Mungkin kalau diibaratin bunga itu ini ya teman-teman ya. Cenderungnya kan sifatnya warnanya bagus, terus juga indah, wangi dan sebagainya. Tapi sebelum menjadi bunga kan pasti ada prosesnya di situ. Nah, maksud yang aku tekankan bunga di sini itu adalah makna dari proses sebelum bunga itu tumbuh menjadi utuh begitu. Nah, proses-proses yang tadi dialami oleh kuncup ini itu kan banyak ya. Mungkin ada ujian dari luar ya, mungkin kayak badai, ada mungkin juga angin panas juga, kurang nutrisi dan lain sebagainya. Terus juga mungkin ada kalanya yang dipelihara mungkin dikasih air, mungkin diberi pupuk, diberi tanah yang bagus kayak gitu ya. So, maknanya di sini adalah dimanapun kamu berada, apapun yang kamu jalani dan semua apapun yang kamu lakukan itu adalah bagian dari proses kehidupan kamu. Oke, bunga walaupun sudah tumbuh pun pasti dia masih ada aja cobaannya gitu ya kan. Kadang mungkin diinjek sama orang gitu atau mungkin gimana ya, tetap begitu. So, kamu di Pisces di bulan Oktober, bunga ini memberikan kamu isyarat bahwa apapun yang kamu lakukan, setiap hal yang kamu lakukan mulai dari sekarang, mulai dari detik ini dan yang sebelum-sebelumnya ya ke belakang-belakang, itu adalah suatu proses di mana kamu sedang berkembang, sedang bertumbuh di sini ya, kamu sedang berproses. Oke, teman-teman Pisces, di sini setiap hari adalah proses bagi kita. Ya, tapi memang kadang prosesnya itu sudah ada yang dapat hasilnya, terus juga mungkin ada yang masih dalam tahapan pengerjaan dan lain sebagainya, sama seperti kamu di sini. So, Pisces di bulan Oktober kalau aku bisa lihat adalah sebuah gambaran kamu sedang berproses dan sedang bertumbuh ya di sini ya. Memang banyak cobaannya, tapi aku yakin kamu pasti bisa untuk melewatinya. Oke, sekarang kita masuk ke karir dan finansial ya. Temperance. Temperance ini berarti keseimbangan antara kedua belah hal ya di sini, antara mungkin batin kamu dan juga pikiran kamu. Ya, ada hal yang kamu seimbangkan di sini dalam karir dan keuangan. Mungkin bisa menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan, menyeimbangkan tugas-tugas yang diberikan, begitu. Intinya di sini adalah sebuah proses untuk bisa mengendalikan diri, ya, bisa mengendalikan semua yang ada di aspek kehidupan kamu. Ada di Hermes juga di sini ya, kamu banyak sekali mengalami mungkin jatuh bangun dalam pekerjaan ataupun mungkin dalam berkarir di sini ya, banyak yang memberikan kamu pengalaman yang kadang bagus, kadang enggak, dan bisa menjadikan kamu refleksi untuk kedepannya ya, untuk berkaca apakah tindakan yang aku lakukan sekarang ini sudah benar, apakah sudah sekiranya bisa membawa keuntungan ataupun tidak merugikan orang lain begitu ya, kayak di Hermes di sini ya. Nyambungnya ke Temperance ya, terkaitan dengan keseimbangan ya Pisces. Oke, ada Seven of Pentacles ya. Di sini penyeimbangkan ya antara pemasukan dan pengeluaran yang tadi aku bilang, karena mungkin di sini kamu sedang menunggu pencairan dana, ataupun mungkin di sini kamu sedang menunggu pekerjaan baru begitu, ataupun mungkin di sini kamu sedang lagi berjuang untuk proses naik jabatan atau meningkatkan usaha kamu sendiri ya. Kalau kamu yang punya bisnis sendiri di sini memang cukup banyak ujiannya di sini ya, karena menunggu ini tumbuh kan pasti ada ujiannya, ada cobaannya ya. Sama seperti kamu di sini, banyak ujian, banyak cobaan, tapi percaya pada hasilnya nanti bahwa kartu-kartu yang keluar ini, terutama dari Temperance itu, menandakan yang punya hal atau potensi yang baik, tetapi memang kesabarannya perlu diuji lebih jauh lagi. So, karena ujian itu bakal datang ke kehidupan kamu di bulan Oktober, jadi kamu harus mempersiapkan diri mulai sekarang. Oke, Pisces, kita akan masuk ke kesehatan ya. Ada the Fool ya di sini. Oke,
Ada the Fool, ada Page of Wands, ada Eight of Pentacles. Oke, aku lihat di sini banyak dari Pisces yang mengalami perubahan energi ya, atau pembaruan energi di sini. Ada the Fool. Ya, aku lihat di sini ada kebebasan, ada freedom yang kamu rasakan di sini ya, terkait kehidupan kamu. Dan ada Page of Wands, sebuah harapan-harapan baru, sebuah keinginan-keinginan baru yang kamu ingin wujudin, kamu bakal dapetin di bulan Oktober. Asalkan di sini memang kembali lagi ke awal, banyak hal yang kamu harus lewati dulu. Ya, banyak hal yang harus kamu jalani dulu begitu. Dan aku lihat mungkin sekarang kamu lagi banyak sepanang-sepanangnya ya teman-teman ya. Banyak sedang banyak pekerjaan aku lihat di sini, aku rasakannya. Sepertinya mungkin kamu juga banyak yang ngerasa mungkin capek ya dari Pisces di sini ya, udah berusaha gitu. Setiap hari datang terus tugas cobaan terus ya. Tapi percaya teman-teman, ya semakin sering kita mendapatkan ujian, semakin sering kita mendapatkan ujian atau cobaan yang gak habis-habis begitu ya, maka pasti akan ada sesuatu di depan sana yang lebih baik teman-teman, percaya. Gak mungkin kita dapat cobaan, ujian itu terus datang itu tanpa tujuan dan maksud begitu. Ada tujuan dan maksudnya di sini ya. Hanya saja memang nanti ini masalah waktu yang bisa menjawabnya gimana nanti kedepannya kamu menjalani kehidupan kamu sendiri kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke couple ya. Terus kalau dari kesehatan di sini aku lihat fine ya, fine aja, tidak terlalu banyak masalahnya saja. Memang kalau bekerja itu harus pada porsinya. Itu aja. Oke. Sekarang couple ya. Bagus ya sepertinya di sini. Oke. Kita akan mulai lihat ya. Ada Ace of Cup, ada Nine of Wands, ada The Star. Nine of Wands. Mungkin kamu sekarang sedang terjebak pada hubungan yang dimana banyak dari kalian mungkin terlibat pada hubungan yang kurang sehat. Ada dua kondisi ya di sini ya, yang tidak sehat begitu, toksik ya. Mungkin hubungan ini seperti membelenggu kamu, juga menghalangi kamu untuk istilahnya untuk berkembang dan maju begitu ya teman-teman ya, ataupun untuk maju ke jenjang selanjutnya dalam hubungan ini rada sulit ya, karena mungkin jalan dari kedua belah pihak ini rada berbeda ya alur pikirnya ya, sehingga sulit menyatukan pandangan. Aku lihat di sini mungkin kalian sering berbeda pandangan sama pasangan, ataupun mungkin di sini pasangan sering sekali mengekang kalian begitu ya, sehingga kalian juga kurang merasa nyaman dengan kekangan yang dilakukan sama pasangan ya. Padahal di sini sebelumnya kalian mungkin hubungannya harmonis, tidak membebani kalian, malah membuat kalian semangat begitu. Harapan-harapan kalian di sini juga banyak sama pasangan begitu. Hanya saja memang kok semakin kesini rasanya semakin sulit, kok semakin kesini rasanya semakin berat begitu. Makanya tadi di kesehatan adanya the Fool. Mungkin di sini kamu banyak yang terbebas dari belenggu ya, nyambungnya ke sini mungkin bisa terbebas dari belenggu yang sama pasangan yang toksik, yang mengekang dan lain sebagainya. Intinya yang membuat kamu merasa tidak nyaman begitu. Banyak yang melepaskan hubungannya di bulan Oktober atau berpisah di sini. Oke, tapi tak sedikit juga dari kamu, ini kemungkinan kedua, tidak sedikit juga dari kamu yang Ace of Cup ya, mengalami suatu hubungan yang cukup blooming, yang cukup berkembang, yang cukup benar-benar adanya perkembangan yang cukup maju begitu, dan adanya The Star. Aku lihat mungkin dari Pisces di sini nanti di bulan Oktober kalian banyak yang mengalami ini ya, satu perubahan siklus dalam hubungan. Mungkin di sini masuk ke jenjang yang lebih serius ya, ataupun mungkin adanya buka omongan tentang hal tersebut begitu ya. Kalau mungkin yang sudah married dan lain sebagainya, di sini aku lihat adanya kehadiran sosok anak ya, mungkin kalau kalian yang memang pengen. Dan juga mungkin di sini ada sisi keharmonisan yang baru terbentuk lagi ya, atau mekar lagi setelah mungkin kemarin banyaknya cobaan di sini ya. Bisa banyak makna, sesuaiin aja sama kalian. Intinya kalau memang di sini kamu merasa sudah tidak cocok dengan pasangan kamu, kalau dia merasa toksik, kamu merasa dia itu toksik, tidak membawa perubahan baik buat kamu, ya sudah, lepaskan saja, let it go begitu. Jangan dibuat pusing terus. Makanya di pekerjaan di sini kamu berusaha menyeimbangkan antara luar dan dalam. Sering melamun, jangan melamun terus ya, karena waktu kamu terbuang sia-sia untuk memikirkan hal yang tidak penting. Apalagi misalkan kamu belum dalam suatu ikatan yang memang benar-benar serius begitu. Oke, sekarang untuk single. Oke, ada Page of Pentacles, ada Two of Cup, ada The Hangman.
Nah, di sini mungkin, banyak dari single yang seperti sudah menemukan orang yang cocok ya buat kamu di sini ya. Hanya saja memang mungkin orang ini suka menggantung kamu ataupun mungkin suka, ghosting terus balik lagi, tapi entah kenapa kamu merasa benar-benar nyaman sama orang ini. Banyak yang seperti itu kondisinya ya. Sudah tahu kamu di-ghosting bolak-balik, kamu balik lagi ke dia kayak gitu, kayak nggak bisa lepas gitu ya, kayak tapi tanpa kejelasan dalam hubungan kayak gitu. Ini pacaran kah atau gimana gitu, nggak ada kejelasan. Banyak yang seperti itu di sini untuk yang Pisces di bulan Oktober. Jangan terbelenggu sama hal-hal yang ibaratnya belum jelas ya teman-teman ya di sini ya. Kamu berusaha memberikan yang terbaik, give the best of you. Tapi yang di sisi satunya itu tidak kurang menghargai seperti itu ya. Padahal di sini kamu sudah merasa cocok dan sudah merasa menemukan seseorang yang tepat. Begitu. Ya, tapi entah mengapa orang yang mendekati sekarang ini karena tarik ulur kamu. Kadang suatu saat dia memang terlihat interest with you, but sometimes nggak terlihat kayak gitu. Kadang biasa-biasa aja, kadang cuek, kadang buat kamu ragu lagi. Dia suka balik nggak ya sama aku? Nah, kita harus menjadi seseorang harus punya value teman-teman, harus punya nilai. Kalau memang orang tersebut jual mahal ke kamu ataupun tarik ulur ya sudah, biarkan. Kamu cari yang lain yang tepat gitu. Kalau memang dia tarik ulur, kalau memang tidak ada kejelasan begitu ya, karena di Hangman ini cukup mempengaruhi ya, dimana orang itu kepalanya sampai di bawah, kakinya di atas, jungkir balik, kan nggak benar posisinya. Nah, makanya di sini kalau memang seseorang ataupun orang yang lagi dealing sama kamu tuh gak memberikan kejelasan, ya sudah biarkan saja. Jangan kamu cari, jangan kamu paksa dia ikut kamu, balik ke kamu, menghubungi kamu, jangan. Ya jangan spam dan lain sebagainya, biarkan saja. Nanti dia bakal sendiri yang balik ke kamu, percaya. Kalau kamu tidak mencari dia, kamu tidak cuek sama dia, dia pasti balik ke kamu sendiri. Penasaran gitu, ya. Oke, mungkin di kondisi kedua di sini ini adalah bentuk dari perwujudan dari pengalaman masa lalu kamu yang mungkin kurang mengenakan. Sekarang kamu lagi deket sama orang. Di sini ya, kamu punya feel sama orang atau mungkin orang seperti memberikan kode ke kamu dan bisa saja kamu sedang dealing sama pasangan kamu sekarang begitu. Ini kondisi yang kedua, sesuaiin aja ya. Dealing sama jodoh kamu yang sekarang kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke wisdom. Oke. Ada all that glitters ya, sebuah kemewahan luxury ya, harta begitu. Aku lihat di sini memang banyak dari Pisces yang keuangannya mungkin sedang naik ya, sedang naik daun, tapi ada juga beberapa yang stuck, ada yang naik sedikit perlahan-lahan, terus datar lagi, naik lagi, ada yang memang lagi turun. Tapi di sini aku lihat banyak dari Pisces yang keuangannya cukup baik, terus juga materi juga cukup melimpah, banyak rezeki datang dari segala arah begitu. Oke, sekarang deep knowing, sebuah refleksi diri ya teman-teman ya. Sebuah refleksi diri di sini ya. Kamu banyak merenung akhir-akhir ini, mungkin banyak bengong begitu ya teman-teman ya, di bulan Oktober nanti begitu. Memikirkan sesuatu hal yang tiba-tiba datang aja di pikiran kamu kayak gitu ya. Kadang langsung mempengaruhi pikiran kamu begitu ya. Kayak tiba-tiba kamu terpikir apa sih yang sudah terjadi, terus kenapa sih misalkan aku sudah mencapai ini, tapi aku belum mencapai itu. Gimana caranya aku mencapai ini? Kamu bengong gitu. Kamu sedang merenungi diri kamu sendiri. Kamu sedang merefleksi hal-hal yang sebelumnya terjadi. Itu bagus ya teman-teman ya. Bukan berarti kita stuck ataupun menoleh ke belakang untuk menyesali hal tersebut. Tetapi menoleh ke belakang hanya untuk melihat ke depannya itu kita mau ke arah mana. Ya, kayak seseorang jalan tuh lihat map gitu kan, kadang nunduk dulu kan baru lihat jalan lagi. Nah kayak gitu, tidak mesti terus lurus gitu. Kalau kita nggak tahu kita arahnya mau kemana, ya kita toleh ke belakang dulu. Oh, kemana aku gagal di situ, karena aku mau nyoba lagi, aku bakal berhasil atau enggak, atau aku mau nyoba ke jalan yang lain aja kayak gitu. Karena mungkin kamu tahu probabilitas di kejadian yang sama sekarang kamu mau ulangi lagi nggak bakal berhasil juga. Makanya kamu harus merubah rencana atau jadwal kamu mau kemana ya. Kalau sudah tidak cocok, sudah tidak worth it, gak usah dijalani, tinggalkan aja. Masih banyak hal lain yang bakal terbuka untuk kamu nantinya ya. Come to the edge. Mungkin kamu di sini sudah banyak mengalami kejadian yang hampir saja cukup fatal ya di kehidupan kamu ya, mungkin ya akhir-akhir ini ya. Mungkin konflik dengan orang ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan orang lain ataupun dengan diri kamu sendiri yang cukup bisa membuat fatal sebelumnya. Misalkan an aksiden yang tanpa disengaja, kamu lagi sedang emosi sama seseorang, kamu marah, kamu libatin ke orang-orang lain begitu, kamu marah-marahnya juga ke orang lain. Nah, seperti itu yang bisa membuat
kamu bisa putus relasinya dengan orang lain yang mungkin bahkan itu sebelumnya baik ke kamu, kayak gitu ya. Jadi kendalikannya di sini ya, a change in wind ya, perubahan dalam arah mata angin ya. Tadi aku bilang ya, kamu sedang ada sedikit perubahan siklus di sini ya, tapi tetap pada diri kamu sekarang, masih ibaratnya masih dalam satu rumah yang sekarang, tetapi ada sedikit renovasi, makanya ada sedikit perubahan energi di sini ya. Kamu sedang memperbarui energi kamu sendiri tanpa kamu minta begitu ya, karena tanpa kamu sadari diri kamu yang menuntun kamu ke arah itu. Mungkin spiritual kamu juga, dari segi spiritual bisa juga, dari segi wisdom, kebijaksanaan bisa juga. Oke, sekarang dari monologi ya. Kan the energy is steering momentum. Oke. Nah, meditasi, baru aku bilang spiritual tadi, kontemplasi di sini. Meditasi kan berhubungan dengan ketenangan jiwa, berhubungan dengan koneksi kita dengan alam semesta. Intinya tentang kedamaian dan ketenangan, ya. Di energi is gaining momentum. Ya, energi kamu di sini memang ada sedikit perubahan ya. Mungkin lagi up-nya, lagi di atas-atasnya, beberapa dari kalian mungkin lagi ada down begitu. Energy adjustment are required. Persyaratan atau hal yang ingin kamu lakukan, kamu harus cari tahu dulu bener nggak kayak gini caranya, bener nggak tutorial itu kayak gini, nanti kalau aku ngelakuin ini hasilnya bakal sesuai dengan ekspektasi aku apa enggak, kayak gitu. Jadi kamu harus pikirin dengan matang, jangan asal melangkah tapi kamu nggak tahu nantinya mau apa, nantinya mau kemana, nantinya hasilnya apa, outputnya apa, inputnya apa, kamu nggak tahu. Cari tahu dulu, kalau sudah yakin jalani, kalau tidak lepaskan. Oke, di sini kamu harus butuh memberikan kejelasan sama diri kamu sendiri ya teman-teman ya. Work out your fears, bekerjalah lawan rasa takutmu. Oke, banyak yang masih takut-takut di sini sehingga banyak yang masih stuck ya. Oke, harus dipikirkan dengan matang, ambil langkah pasti atau segera ya, karena sia-sia kalau misalkan kamu selalu lama stuck di kamu yang sekarang ini, di waktu yang sekarang ini ya. Oke, sekarang Island Timeless untuk couple. Wedding rings. Nah, ini kondisi yang kedua nih, banyak yang kamu yang akhirnya satu bonding di sini ya. Tapi juga ada nih self indulgence ya, kebalikannya. Sesuai dengan kartu tarotnya, wedding rings di sini banyak dari kalian yang mungkin dalam satu bonding, atau yang di sini sudah, yang nonton sudah dalam satu bonding dan kamu ingin yang lebih erat lagi, hubungan yang lebih harmonis lagi. Tapi juga ada self indulgence di sini ya, fokus on self, fokus sama diri kamu sendiri sekarang, waktunya untuk healing ya. Kamu sering terbayang-bayang oleh masa lalu memang, tapi kamu tetap mengapresiasi diri kamu sendiri ya, ini kebalikannya. Nah, di sini kamu membebaskan diri kamu, give the freedom for yourself, begitu ya. Jangan stuck di masa lalu, tapi kita harus juga menatap masa depan, karena kita hidup ada di 3 waktu, masa lalu, hari ini, masa depan. Kita mau berada di mana sekarang itu pilihan kita ya. Kalau di masa sekarang sudah pasti kita semua ada di masa detik ini begitu ya. Kamu nonton ini pun nanti setelah video ini berakhir adalah masa depan. Video yang baru kamu pencet, kamu nonton video ini kamu baru pencet, itu masa lalu ya. Sedetik sudah lewat, itu masa lalu. Sedetik yang kita jalani itu masa depan. Tinggal kita milih aja, kita mau terus nggak di masa lalu itu atau mau terus di masa depan, kayak gitu ya. So ini couple memang cukup berat ya, kalau sudah semakin dewasa umur gitu, masalah itu semakin banyak pasti dirasakan ya. Hal-hal yang sebelumnya mungkin terasa tidak pernah kamu rasakan, kamu pikirin misalnya dalam hubungan ya, berat, banyak kasus orang kayak gitu, kekerasan dan lain sebagainya. Jangan sama seperti itu ya, karena itu sangat merugikan dirimu sendiri. Oke, harus bijaksana jadi orang. Aku udah wanti-wanti ya, jangan mengambil tindakan yang gegabah. Oke, sekarang single. Ada broken dan kamera. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, berhati-hati sama orang yang baru datang atau baru kenal sama kamu. Cari tahu dulu, bukan berarti aku bilang berhati-hati dia buruk ya atau tidak sama sekali. Tapi cari tahu dulu, cocok nggak dia sama kamu dari segi sifat. Terus cari dulu tahu attitude dia, terus juga sosialisasi dia sama orang. Ya, sama lingkungannya gitu. Ataupun mungkin di sini juga bisa satu perwujudan dari kamu yang sering patah hati atau mungkin pernah putus begitu ya, dan kamu masih sulit untuk melepaskan masa lalu, masih perlu healing kayak gitu. Oke, pelan-pelan saja tapi pasti. Sekarang kita akan masuk ke Mas Angel di sini. Retreat, it's time to disconnect from the world. Sepertinya kamu mungkin perlu banyak komunikasi dengan pasangan terkait kemana kamu maunya sekarang. Retreat juga bisa berarti di sini kamu yang sudah ini ya, disconnect sama dunia begitu. Fokus on self, fokus sama dirimu kamu sendiri karena kamu sedang butuh healing. Wow, di sini couple memang banyak yang lagi berkonflik ya sepertinya, tapi aku doakan semoga kalian tetap mendapatkan yang terbaik ya, atau kemungkinan yang kedua yang cukup positif lah begitu. Oke, yang single.
codependency, addiction are affecting your romantic life. Oke, kamu sedang cukup lagi blooming ya di sini sama mungkin orang baru atau PDKT kamu, tapi kamu harus menjadi orang yang punya high value dan juga kamu punya prinsip. Kalau dia memang mau didekati ya sudah, yuk. Kalau memang sudah tidak ya sudah, tinggalkan. Apalagi yang suka ghosting, udah jelas-jelas suka ghosting, suka pergi nanti balik lagi, pergi nanti balik lagi, kamu tetap pertahanin karena alasan kamu udah memberikan hati kamu seutuhnya. Jangan. Oke, harus punya high value. Oke teman-teman, aku rasa readingan ini cukup ya untuk kamu di bulan Oktober, memberikan gambaran. Kalau kamu mungkin merasa cocok sama readingan ini, kasih di komen gimana tanggapannya, terus apa harapan kamu. Kalau misalkan kamu suka, kamu bisa like, bisa subscribe juga, bisa share juga ke orang-orang yang membutuhkan readingan ini. Kalau mau private reading, nomornya ada di description box. Oke, see you in the next reading. Bye bye, Pisces.